Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Nah, gimana nih? Udah sampai mana nih persiapan CPNS-nya? Untuk yang belum belajar, ayo dong, kebut terus. Pokoknya 2021 harus jadi ASN, teman-teman. Harus semangat, harus positive thinking, teman-teman. Biar semuanya diridhoi Allah, biar semuanya berjalan dengan lancar, jadi kita harus semangat. Oke teman-teman, untuk kali ini kita akan bahas soal-soal TWK sesuai dengan Kemenpan RB ya, sesuai kisi-kisi kemarin yang dikasih melalui situs resmi juga dari Kemenpan RB. Ada integritas, bela negara, nasionalisme, pilar negara. Jadi nanti kita bahas beberapa soal ya tentang TWK pada sesi kali ini. Oke, nggak perlu berlama-lama, kita lanjut aja langsung ke soal ya kawan-kawan. Ya, masuk ke soal nomor satu. Membina persatuan dan kesatuan dihubungkan dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, mengandung makna bahwa A. Dalam bergaul harus dapat menyesuaikan diri. B. Kebudayaan daerah harus terus dilestarikan. C. Dalam pergaulan tidak boleh membedakan suku. D. Kebudayaan masyarakat tidak tergantikan budaya lain. E. Keanekaragaman tidak mungkin dipersatukan. Nah, buat yang mau jawab dulu, silakan di-post videonya, baru nanti akan saya jawab bersama-sama ya. Oke, jadi jawabannya adalah C. Secara harfiah, Bhinneka Tunggal Ika diterjemahkan beraneka satu, yang bermakna meskipun berbeda-beda, tetapi pada hakikatnya bangsa Indonesia tetap adalah satu kesatuan. Semboyan ini digunakan untuk menggambarkan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara Indonesia yang terdiri atas beraneka ragam budaya, bahasa daerah, ras, suku bangsa, agama, dan kepercayaan, sehingga dalam membina persatuan dan kesatuan dalam pergaulan tidak boleh membedakan suku. Oke, lanjut kita ke soal nomor 2. Ekonomi kerakyatan adalah sistem ekonomi yang berbasis pada kekuatan ekonomi rakyat, di mana ekonomi rakyat sendiri adalah sebagai kegiatan ekonomi atau usaha yang dilakukan oleh rakyat, kebanyakan atau populer, yang dengan secara swadaya mengelola sumber daya ekonomi apa saja yang dapat diusahakan dan dikuasainya. Yang selanjutnya disebut sebagai usaha kecil dan menengah atau UKM, terutama meliputi sektor pertanian, peternakan, kerajinan, makanan, dan sebagainya yang ditujukan terutama untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dan keluarganya tanpa harus mengorbankan kepentingan masyarakat lainnya. Pembangunan ekonomi kerakyatan memiliki peranan dalam menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Hal tersebut sesuai dengan bunyi Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat 1 yang berbunyi A. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. B. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. C. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi keadilan, keberlanjutan, wawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional. D. Cabang-cabang produksi boleh dikuasai oleh perseorangan atau negara. E. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Oke, buat yang mau jawab silakan di-post dulu videonya, baru habis ini saya akan jawab untuk pembahasannya ya. Ya, jawabannya adalah yang B. Jadi kemakmuran rakyat itu merupakan tujuan utama dari pembangunan ekonomi kerakyatan. Hal tersebut sesuai dengan bunyi Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat 1 yang berbunyi,
Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Nah, kita juga harus hafal ya untuk yang ayat keduanya yaitu cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Untuk ayat ketiga, bunyinya adalah bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Untuk ayat yang keempat, bunyinya adalah perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi keadilan, keberlanjutan, wawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional. Kemudian ayat kelima berbunyi, ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang B. Oke, lanjut di soal nomor 3. Perundingan antara Indonesia dan Belanda yang dilakukan pada tanggal 10 November 1945. Dalam perundingan ini, Indonesia diwakili oleh Perdana Menteri Sultan Syahrir, sedangkan Belanda diwakili oleh Profesor Schermerhorn. Perundingan ini adalah A. Renville, B. Linggarjati, C. Rumroyen, D. Giyanti, ataukah E. Bongaya. Buat yang mau jawab dulu, silakan di pause videonya. Habis ini akan saya bahas. Oke. Nah, jadi perundingan yang terjadi pada tanggal 10 November 1945 itu adalah perundingan Linggarjati ya teman-teman. Nah, jadi di sini kalian juga harus hafal ya untuk tanggalnya, karena nanti kadang sering tuh pertanyaannya malah mengacunya pada tanggal berapa dilaksanakan perundingan Linggarjati atau perundingan-perundingan yang lainnya. Biar lebih semangat, jadi harus lebih banyak menghafal ya teman-teman ya. Oke, lanjut kita di soal keempat. Berikut merupakan 5 dasar yang disampaikan Muhammad Yamin, kecuali A. Peri kebangsaan, B. Peri kemanusiaan, C. Peri ketuhanan, D. Internasionalisme, ataukah E. Kesejahteraan rakyat. Oke, buat yang mau jawab dulu, silakan di pause videonya. Ya, oke, di sini akan saya bahas. Jadi, Muhammad Yamin itu menyampaikan 5 dasar negara pada saat sidang BPUPKI tanggal 29 Mei. Jadi sidang pertama itu tanggal 29 Mei sampai 1 Juni yang dihadiri oleh 3 orang tokoh yang merumuskan dasar negara yaitu Muhammad Yamin, ada Bapak Supomo dan Bapak Insinyur Soekarno. Nah, kalau untuk Muhammad Yamin sendiri itu merumuskan 5 dasar yaitu peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Jadi di sini yang kecuali ya, yang kecuali itu adalah yang D, internasionalisme ya. Jadi internasionalisme itu tidak termasuk. Oke, kita lanjut lagi ke soal nomor 5. Berikut merupakan 4 macam pengertian asal mula Pancasila secara ilmiah. Kecuali. Ingat ya, kata kecuali. Jangan sampai salah. Yang pertama, A. Kausa materialis, B. Kausa formalis, C. Kausa efisien, D. Kausa finalis, E. Kausa praktis. Oke, buat yang mau jawab dulu silakan di pause videonya. Oke, untuk pembahasannya. Jadi pada awal mula Pancasila itu dibagi menjadi 4
asal mula, yaitu materialis, formalis, efisien, dan finalis. Nah, di soal disebutkan yang kecuali. Jadi yang tidak termasuk adalah yang kausa praktis. Untuk pengertian-pengertiannya, teman-teman bisa pelajari juga ya. Mulai dari materialis, formalis, efisien, dan finalis. Oke, thank you untuk saat ini. Sekian dulu pembahasan soal-soal TWK-nya. Next, kita lanjut ke sesi selanjutnya teman-temannya. Jangan lupa di subscribe dan dukung channel ini ya teman-teman untuk bisa terus memajukan pendidikan di Indonesia. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.